ibu-ibu, nah, sekarang kita sudah masuk langkah kelima. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah, masih pada semangat. Untuk menambah semangat kita, mari kita bersama-sama tepuk semangat. Ya, ikutin saya ibu ya. Oke, tepuk semangat. Mama ngat semangat. Ya, mudah-mudahan setelah tepuk semangat ya, kita menambah semangat lagi pada kegiatan P2K2 ini. Untuk langkah 5 di sini ya, ibu-ibu, kita akan mempelajari berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Terkadang kan kita pusing bu ya, kita punya anak bandel, kita punya anak nakal. Nah kemudian bagaimana sih caranya agar mengurangi ya perilaku buruk anak? Jangan sampai ketika kita punya anak yang memiliki perilaku buruk, kemudian malah menambah perilaku buruk tersebut. Dan jangan sampai perilaku buruk tersebut itu menjadi kebiasaan mereka. Itu yang harus kita hindari. Makanya sekarang ini kita belajar bareng-bareng bu ya, bagaimana caranya mengurangi perilaku buruk terhadap anak. Pasti saya yakin ya, ibu-ibu nih yang ada di sini menginginkan anak-anaknya itu memiliki perilaku yang baik, ya, dan sedikit memiliki perilaku yang buruk. Bahkan, ya, kalau bisa perilaku buruknya tidak ada, ya, yang ada perilaku baik, ya itu bisa saja kalau kita mendidik anak dan mengasuh anak dengan cara yang lebih baik lagi. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan ya, kita akan mempelajari cara mengurangi perilaku buruk anak tanpa kekerasan. Ya. Jangan sampai ketika ada anak berbuat kesalahan, ketika anak melakukan perilaku buruk, kita langsung memberikan kekerasan kepada anak kita. Jangan sampai itu terjadi. Karena dengan kekerasan akan berdampak negatif terhadap anak. Bahkan akan memunculkan pemikiran negatif terhadap orang tuanya. Kok saya berbuat kesalahan langsung ditampar, ya, langsung disabet pakai kayu. Nanti akan menimbulkan trauma bagi anak. Bahkan sampai mereka pun nanti dewasa. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menyampaikan flip chart yang sudah ada di hadapan ibu, ya, yaitu bagaimana caranya mengurangi perilaku buruk anak bagi anak di bawah usia 2 tahun. Ibu-ibu, siapa yo yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun? Tunjuk tangan. Oh ya. Nah, di sini kita perhatikan. Bisa ibu-ibu semuanya baca bersama-sama judul flip chart yang sudah ada di hadapan ibu. Judulnya saja ya. Kita baca bareng-bareng. Yaitu cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada 3 poin ibu-ibu ya. Baik, saya akan sampaikan ya, poin-poin tersebut. Poin yang pertama, ya, di tempat kita tinggal, di rumah kita, ya, harus dibuat lingkungan yang aman bagi anak kita. Karena yang namanya anak di bawah usia 2 tahun itu belum mengerti ya benda-benda yang ada di rumah kita. Apakah itu bahaya ataupun tidak. Makanya kita menghindari hal tersebut ya, agar tidak terjadi kejadian yang bahaya buat anak-anak kita. Jadi harus membuat tuh lingkungan yang aman buat anak kita. Kemudian poin yang kedua, ya, membatasi anak menonton TV.
kalau bisa anak-anak yang usia di bawah tahun itu jangan terlalu membiasakan menonton televisi, karena akan menimbulkan dampak yang negatif, ya, terutama untuk penglihatan anak kita. Itu akan menjadi rusak nanti ke depannya kalau sering melihat nonton TV. Ya, kalau bisa bolehlah menonton TV, tapi jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. Hanya untuk hiburan saja, seperti itu. Kemudian setelah itu udah ajak bermain aja ya anaknya. Poin yang ketiga apa? Yaitu menjelaskan akibat perilaku buruk. Jadi kita harus menjelaskan kepada anak yang usia 2 tahun itu bahwasanya kalau melakukan perilaku buruk itu tidak baik untuk dirinya. Kita harus sampaikan seperti itu. Mungkin menggunakan dengan benda-benda dan lain sebagainya. Oke, kemudian ya, ini ada flip chart satu lagi, Bu, ya. Ayo kita baca bareng-bareng, Ibu. Judulnya apa ini? Ayo, cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Nah, jadi beda, Bu, ya, antara anak usia di bawah 2 tahun dengan anak yang usia remaja. Jadi perlakuan kita sebagai orang tua itu dalam memperlakukan anaknya itu harus kita bedakan, ya. Poinnya apa saja? Ya, saya akan sampaikan, Bu, ya. Poin yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Jadi kita harus jelasin, ketika anak melakukan perilaku buruk, kita harus jelaskan dampak negatifnya buat anak itu apa. Contoh misalkan, ya, anak sering main handphone. Kita jelaskan dampak negatifnya. Mungkin salah satunya adalah dengan selalu main handphone, jadi kewajiban anak akan lupa, gitu ya. Contoh misalkan belajar karena keseringan main handphone, itu kita jelasin dampak negatifnya. Kemudian yang kedua apa, Ibu? Yaitu meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Jadi ajak tuh anak Ibu yang sudah remaja melakukan kesepakatan. Jadi berunding, Bu, gitu. Jadi kita berunding membuat peraturan kepada anak kita, kemudian juga berunding juga menentukan sanksi, gitu ya, untuk anak kita biar sama-sama enak. Jangan sampai kita memberikan peraturan terhadap anaknya malah tidak suka, anaknya malah marah kepada orang tua. Nah, itu jangan sampai terjadi. Makanya harus berunding dengan anaknya biar sama-sama enak. Karena kan remaja saat ini luar biasa, Bu, ya. Pengenalin orang tua itu harus ekstra terhadap anak remaja yang sekarang ini, apalagi yang sudah ibu berikan handphone, ibu berikan keleluasan untuk memegang handphone. Jadi butuh pengawasan yang lebih ekstra lagi, ya. Nah, poin yang terakhir, ya, dalam flip chart ini adalah memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab, ya. Ibu-ibu silahkan, ya, memberikan kebebasan terhadap anak. Mau ngapain itu anak, silahkan dibebaskan. Tapi harus yang memang positif, harus yang memang baik dan bisa dipertanggungjawabkan oleh anak. Itu karena yang terjadi sekarang ini kan orang tua memberikan kebebasan terhadap anak, ya udah, ya, bebas tanpa ada rasa tanggung jawab, ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat aturan bersama, ya, serta konsekuensi ketika anak melanggar peraturan tersebut dan sikap konsisten atau tegas dari orang tua dalam menjalankan aturan yang disepakati. Nah, tadi saya sudah bagikan buku pintar, Bu, ya. Udah kan, ya? Ada, Bu? Ada. Sekarang dibuka, ya, buku pintarnya. Nah, sekarang dibuka buku pintarnya halaman, bentar, Bu, ya. Halaman berapa ini, ya? Halaman 36. Udah? Udah, Bu? Oh, udah. Tuh, ya, halaman 36. Udah nemu? Belum nemu. Yaudah, cari nama teman sebelahnya, ya. Tolong dibantu, Bu, ya. Tolong, ya. Saya nggak ngerti. Nah, coba dibuka. Nah, itu ada judulnya Cerita 2B. Ada, Bu? Tuh, yang gambarnya seperti ini, Bu. Tuh, halaman 36. Yang belum ketemu di. Oke, Ibu. Nah,
sekarang perhatikan ya buku pintarnya, ya, jangan perhatikan saya, yeah. Perhatikan buku pintarnya ya, ya, sambil mendengarkan apa yang nanti saya sampaikan. Nah, di cerita 2B, di situ ada ibu-ibu namanya Ibu Lili. Nah, suaminya itu namanya Pak Rusli. Nah, itu dia mempunyai anak laki namanya Agus, ya gitu Bu ya. Nah, dalam buku cerita nih saya ceritain Bu ya, langsung aja ya. Nah, Ibu Lili ini sedang berhadapan dengan anaknya. Itu berkata, "Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Nah, itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya?" Nah, kemudian Agus, anaknya Ibu Lili menjawab, Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Jadi dengan penuh rasa takut gitu Bu ya, karena ditegur oleh ibunya. Nah, kemudian bapaknya menyampaikan juga kepada Agus, "Nah, jadi kamu sudah menentukan sendiri sanksi buatmu Agus. Nah, itu bagus." Ya. Jadi Agus menjawab lagi, "Bapak tidak marah." Nah, Pak Rusli menjawab, "Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk banyak-banyak membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu dan juga bapak." Nah, kemudian Bu Lili juga berkata lagi, tapi ini kepada anak yang perempuannya, "Aduh Ita, coba lihat nak, kamu menggambari apa ini?" Ya, Ita menjawab tuh anak yang perempuan, "Di tembok." Nah, dijawab lagi sama Ibu Lili, "Nah, kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingatkah?" Nah, kemudian Bu Lili menyampaikan lagi ke Ita, "Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok kita boleh nonton film Unyi lagi. Tapi hari ini tidak boleh karena kita sudah menggambar di tembok. Setuju?" Nah, itulah cerita B ya pada langkah 5. Intinya adalah ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak melakukan perilaku buruk, kita sebagai orang tua jangan sampai langsung melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi memberikan sanksi yang sudah disepakati bersama-sama antara orang tua dengan anak. Jadi anak pun tidak berpikir negatif terhadap orang tua. Jadi pada saling positif tuh ya antara anak dan juga orang tua. Oke. Terima kasih ya untuk langkah 5 ini. Sekian. Udah. Belakangnya krik.